Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Sita Belkis dengan NIM 240210102025. Di sini saya akan melakukan tag video mengenai model pembelajaran interaktif learning. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pada pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai yang namanya gelombang. Gelombang secara umum yang kalian ketahui pada pembelajaran kemarin itu apa yang dimaksud dengan gelombang itu sendiri. Oke, boleh dari Diva dulu. Gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi dari satu titik ke titik lain. Oke, kamu Ada lembah dan gunung. oke, benar. Bentuknya itu gini-gini, Bu. Apa gini-gini, Bu? Nggak tahu gini-gini. Oh, ya, kamu? Adanya simpul sama perut. Oh, ya, kamu? Yang di sebelahnya? Lembah adalah energi yang digunakan. Ah, ya. Dari yang udah kalian sebutkan, udah kalian jelaskan, itu benar sekali. Gelombang itu adalah energi yang digetarkan. Jadi begini, bayangkan sebuah batu dilemparkan ke air. Nah, batu itu sebuah mediumnya, dia nggak ikut merambat, tapi airnya yang ikut merambat. Nah, itu termasuk yang namanya gelombang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih jauh yang namanya itu gelombang. Gelombang itu ada gelombang bunyi, ada gelombang cahaya. Nah, gelombang yang akan kita bahas adalah gelombang bunyi. Sebelum itu, saya akan melakukan apa yang kalian rasakan? Bunyi. Benar. Benar. Ya, gimana? Karena adanya gelombang bunyi. Nah, benar. Nah, pada kali ini kita akan membahas gelombang bunyi. Penerapan secara nyatanya itu apakah ada yang bisa mencontohkan selain dari yang saya lakukan? Begini, Bu. Oke, benar. Nah, jadi yang sudah kalian contohkan itu adalah termasuk yang namanya gelombang bunyi. Pada kali ini kita akan membahas gelombang bunyi, penerapannya, pengaplikasiannya secara virtual. Bagaimana sih? Jadi kita akan melakukan percobaan eksperimen secara digital menggunakan pet. Kalian tahu nggak pet itu apa? Aplikasi apa? Oke. Nah, ada yang bisa menjelaskan secara rinci? Boleh? Simulasi yang di laptop biasanya, simulasi praktikum. Oke. Sudah benar yang kalian sampaikan kalau itu adalah simulasi yang berbentuk secara virtual. Jadi kita akan membahas yang namanya pengaplikasian gelombang bunyi menggunakan pen. Oke, sebelum itu kalian berhitung dari sini. Berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Karena ada 7, nanti ada yang satu kelompok 3 orang ya. Jadi per kelompok ini sudah membawa laptop kan? Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa kalian harus membawa laptop. Bawa.
Ini sudah saya tuliskan bahwa bunyi itu adalah gelombang mekanik longitudinal yang merambat melalui medium, yang mana gelombang bunyi itu merambat melalui udara, air, dan benda padat. Nah, gelombang bunyi itu dibagi menjadi rapatan, samar, dan reshna. Selain itu, gelombang itu sendiri memiliki yang namanya cepat rambat. Biasanya cepat rambat ini disimbolkan dengan V, yang mana V ini memiliki persamaan dengan lambda dikali dengan F. Lambda itu apa? Lambda adalah panjang gelombang dan sedangkan F adalah frekuensi. Yang mana pada persamaan ini akan kita gunakan pada trafikku atau pada percobaan akan kita simulation, saya akan membagikan lembar kerja per kelompok 1 ya. Di lembar kerja itu sudah ada cara kerja penggunaan simulation-nya dan itu tabel-tabel silahkan kalian isi ya.
ada latihan soal mana nanti itu akan digunakan sebagai nilai pretest ya. Baik. Ibu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini pada frekuensi 200 Hz pada gelombangnya 1,9 dan cepat lambatnya diperoleh 380. Yang kedua, frekuensi 400 Hz pada gelombangnya 0,8 cepat lambatnya diperoleh 320. Untuk yang terakhir yaitu frekuensi 600 Hz panjang gelombangnya 0,5 cepat lambatnya diperoleh 300. Jadi kesimpulannya adalah semakin besar frekuensi maka panjang gelombang dan cepat lambat semakin kecil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ini kok masih punya? Ayo dari kami apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita dengan frekuensi 200 didapatkan panjang gelombangnya 2,7 cepat lambatnya yaitu 540. Dari frekuensi 400 Hz didapatkan panjang gelombangnya 1,3 dan cepat lambatnya 520. Pada frekuensi 600 Hz didapatkan panjang gelombangnya 0,9 dan cepat lambatnya 540. Nah, yang bisa kita simpulkan itu semakin kecil frekuensinya maka semakin besar panjang gelombangnya. Dan sebaliknya semakin besar frekuensinya semakin kecil panjang gelombangnya. Nah, Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini diperoleh di frekuensi 200 Hz. Itu panjang gelombangnya di 2,8 meter dan cepat lambatnya di 560. Dan pada saat frekuensinya 400 Hz itu panjang gelombangnya 1,5 meter dan cepat lambatnya 600. Dan pada saat frekuensinya 600 Hz panjang gelombangnya itu 1 meter dan cepat lambatnya 600. Nah, di sini bisa disimpulkan jadi semakin tinggi frekuensinya maka panjang gelombang dan cepat lambatnya semakin kecil. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam